sesaat lagi persidangan perkara nomor 5 garing SKLN 9 garing 2011 pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai pemohon terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dimulai. Untuk itu akan kami bacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Mohon perhatiannya, pada hari ini Selasa 4 Juni 2011 dalam sidang perkara nomor 5 dari SKLN 9 dari 2011 pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai pemohon terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai termohon akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan pada hari ini. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan saudara dan cermat. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik. Sidang perkara nomor 5 garing SKLN strip 9 Romawi garing 2011 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi pemohon dan termohon. Di Mahkamah Konstitusi sudah masuk perkara nomor 5 garing SKLN strip 9 Romawi garing 2011. Permohonan ini diajukan oleh Desni SHMH. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama kepada termohon, karena ini sebetulnya masih dalam proses penyempurnaan permohonan, sehingga form ini sebetulnya masih untuk pemohon. Nanti setelah memperbaiki, disitulah kemudian termohon secara hormat bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, tapi kehadirannya tidak menjadi masalah. Bisa diharapkan mempercepat peradilan karena sudah mulai memahami apa yang dimasalahkan oleh pemohon. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya persilahkan kepada pemohon nanti memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir. Di
Disilahkan kepada pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan hari ini yaitu saya atas nama Desnilianti SHMH, saya sendiri selaku kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Baik, jadi sebelum dilanjutkan, berarti di sini para pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya. Ya, betul Yang Mulia. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara nomor 5/SKLN/9/2011 dari tim kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, saya Desnilianti SHMH selaku kuasa hukum dari pemohon. Baik, agenda kita pada sidang kali ini adalah mendengarkan penyampaian permohonan saudara pemohon. Permohonan kami sudah terima dan kami sudah baca. Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian tertentu saja, dan diharapkan bisa disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena mahkamah juga sudah membaca permohonan saudari ini. Kami persilakan untuk menjelaskan pokok permohonan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dengan ini mohon izin kepada Yang Mulia Mahkamah untuk membacakan resum atau headline. Saya akan bacakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Resum pemohon. Pemohon Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI mengajukan permohonan kepada termohon Mahkamah Agung berdasarkan beberapa argumen dan fakta yang relevan. 1. Termohon adalah lembaga negara yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
agenda mohonkan kita sudah paham. Baik Yang Mulia, jelas. Baik, pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang menjadi amanat undang-undang untuk memberikan nasihat-nasihat atas permohonan pemohon. Mungkin pemohon sudah biasa beracara di mahkamah, apa baru sekali ini? Sudah pernah Yang Mulia. Oke, baik. Berarti untuk pemohon sudah paham dengan agenda dalam persidangan ini. Paham Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara pemohon. Untuk hakim yang lain, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Saudara pemohon, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, begini ya pemohon. Seperti yang sudah disampaikan bahwa permohonan ini sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan ya. Maka dari itu mahkamah memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Melakukan perbaikan ya, bukan merubah substansinya. Jadi mahkamah memberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan ini. Berarti perbaikan permohonan diserahkan kepada kepanitraan Mahkamah Konstitusi paling lambat yaitu tanggal 18 Agustus. Kalau bisa diserahkan sebelum tanggal itu ya. Baik gitu ya Bu Disni. Baik. Dengan demikian persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 5/SKN/9 Romawi garing 2011 pada hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan perkara nomor 5/SKLN 9/2011 pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai pemohon terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda sidang perbaikan permohonan akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selamat pagi pemohon sama teman-teman. Sudah siap ya kuasa pemohon? Bisa dengar suara saya? Bisa Yang Mulia. Sudah siap ya? Silakan. Baik, kalau begitu kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 5/SKLN/9 Romawi garing 2011 dengan agenda perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya saudara, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Baik, selamat siang Yang Mulia. Hari ini pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan. Saya Desmiliati Kamila Elu selaku kuasa hukum dari pemohon Yang Mulia. Baik, berarti yang hadir cuma kuasa hukumnya saja. Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih sudah hadir di persidangan ini. Jadi acara hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan oleh para pemohon. Untuk itu tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup highlightnya saja, dan itu pun hanya pada bagian
perbaikan atau pelengkapan. Siapa yang akan menyampaikan? Saya yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang baik ini. Saya akan membacakan perbaikan permohonan. Termohon adalah lembaga negara yang diatur dalam pasal 24 ayat 20 1945 sebagai badan kekuasaan kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor KMA garing 445 garing V garing 2003 untuk melaksanakan undang-undang advokat. Surat edaran tersebut mengakui kewenangan KKI dalam penertiban kartu advokat, mutasi advokat, dan pengawasan terhadap advokat sesuai dengan undang-undang advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 067 garing PU garing 2 garing 2004 menyatakan bahwa pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang mengatur pengawasan terhadap advokat bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KKI menjadi lembaga mandiri tanpa pengawasan Mahkamah Agung dan pemerintah. Termohon mengeluarkan surat nomor 089 garing KMA garing V garing 2010 dan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 052 garing KMA garing AK.01 garing 3 garing 2011 yang mencantumkan nama Peradi dan KAI sebagai wadah profesi advokat. Hal ini melanggar undang-undang advokat yang menetapkan KKI sebagai organisasi profesi advokat. Tindakan termohon dalam menetapkan nama Peradi dan KAI merupakan bentuk diskriminasi dan pidana. Sudah ya. Baik, terima kasih atas perbaikan permohonan. Apakah masih ada tambahan? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, saya sahkan ya kalau gitu. Baik yang mulia. Baik, kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan perkara nomor 5 garing SKLN 9 garing 2011 pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai pemohon terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda sidang pleno akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan duduk. Selamat pagi, termohon dan pemohon serta hadirin semua. Pada pagi hari ini, sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 5 garing SKLN Stret 9 Romawi garing 2011 dengan agenda sidang pleno saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apakah kuasa hukum pemohon hadir? Hadir yang mulia. Baik, silakan memperkenalkan siapa saja yang hadir. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya kuasa hukum pemohon yang hadir hari ini. Saya sendiri Desti Yati SHMH.
Baik, lalu dari pihak termohon hadir? Hadir. Udah. Baik, dari kuasa termohon hadir. Silakan memperkenalkan siapa yang hadir. Baik, lalu dari pihak termohon hadir. Hadir yang mulia, selamat pagi yang mulia. Pada persidangan hari ini, termohon tidak hadir dan diwakili oleh saya selaku kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Baik, dari kuasa termohon hadir. Silakan memperkenalkan siapa saja yang hadir. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang dimuliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Konstitusi, perkenalkan saya selaku kuasa hukum termohon yang bernama Kamil Mariano Katisina SHMH. Terima kasih. Baik, sesuai dengan agenda kita pada persidangan hari ini, maka kita akan mendengarkan keterangan dari pihak kuasa pemohon dan termohon. Kuasa hukum pemohon silakan membacakan surat permohonan. Baik yang mulia, terima kasih. Jakarta 13 September 2011 perihal permohonan keputusan kewenangan lembaga negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia KKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 di Jakarta Pusat.
konstitusi dapat mengeluarkan penetapan terhadap termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan terhadap surat termohon nomor 089-V-2010 tanggal 25 Juni 2010 junto surat termohon nomor 052-AK-AK-01-3-2011 tanggal 23 Maret 2010 sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam tengah waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas tidak dilaksanakan pelaksanaan kewenangan termohon surat nomor 089-KA-V-2010 tanggal 25 Juni junto surat nomor 052-KA-01-3-2011 tanggal 23 Maret 2011 batal dan ditutup. Putusan ini disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberikan tanda alat bukti P1 sampai dengan bukti P26. Bukti P26, fotokopi penetapan Pengadilan Tinggi Banten nomor W2/1/449/AHK/9 perihal perubahan menjadi advokat tanggal 2 September 2010. Hormat kami, kuasa hukum mohon, Desmiliar Ibrahim Isaka. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon Ibu Desni. Dari majelis hakim, apakah ada pertanyaan atau cukup? Baik, silakan. Apa saja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengenai Komite Kerja Advokat Indonesia? Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur mengenai Komite Kerja Advokat Indonesia. Komite Kerja Advokat Indonesia adalah badan yang bergabung dalam organisasi profesi advokat Indonesia dan bertugas mewakili dalam kedalaman organisasi profesi advokat terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, HI, SPI, AKHI, HK, AK, HPM, dan AKSI. KKI berperan sebagai bentuk organisasi profesi advokat Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat bebas dan mandiri yang lahir dari UUD 1945. KKI memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan advokat dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dengan demikian, KKI merupakan badan yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mewakili kepentingan organisasi profesi advokat di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Baik, saya rasa sudah cukup paham di sini. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain dari hakim anggota? Saya dan dia Silakan. untuk kuasa hukum memohon, apakah berdasarkan hukum atau keputusan pengadilan sebelumnya yang mendukung posisi KKAI dalam sengketa kewenangan ini? Bagaimana pihak kuasa hukum pemohon? Apakah sudah siap menjawabnya? Informasi terkini terkait dengan sengketa kewenangan KKI tidak tersedia. Namun dalam beberapa kasus sengketa kewenangan sebelumnya, keputusan pengadilan atau presiden hukum dapat memberikan panduan atau argumen yang mendukung posisi KKI dalam mempertahankan kewenangannya sebagai badan pengatur profesi advokat. Baik, hakim anggota 3, apakah sudah paham? Sudah mulia. Baik. Apakah ada pertanyaan lain dari majelis hakim? Saya yang mulia. Baik, silakan. Untuk kuasa hukum pemohon, apa alasan KKI mengklaim bahwa lembaga negara telah melanggar atau melakukan kewenangannya? Baik, Yang Mulia, KKI mungkin mengklaim bahwa
baik kepada saudara termohon. Apakah saudara yakin dengan sangkalan saudara dalam pokok perkara tersebut yang tertera? Baik, pihak kuasa hukum termohon, apakah sudah siap menjawabnya? Siap yang mulia. Yakin yang mulia dengan sangkalan yang tertera dalam pokok-pokok perkara tersebut mohon putusan dengan seadil-adilnya. Baik, apakah ada tanggapan lain dari majelis hakim? Saya ada ketua. Ya, silakan. Apa yang dibahas termohon kepada majelis hakim dalam surat jawaban ini terkait dengan permohonan pemohon? Menjawab yang mulia. Termohon meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan penolakan atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan dari pemohon dalam pokok perkara dan juga mendukung pemohon untuk membayar biaya perkara. Jika majelis hakim memiliki pendapat lain, termohon meminta putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, saya rasa cukup ketua majelis. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Tidak ada, saya rasa cukup. Baik, agenda kita selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk pihak pemohon dan termohon untuk membawa kesimpulannya kepada majelis hakim, yang mana kesimpulan ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim pada saat rapat permusyawaratan hakim dalam menentukan putusan. Dan ini sidang akan ditunda untuk majelis melaksanakan FPH dan dilanjutkan pada 1 September 2011 dengan agenda pembacaan putusan. Dan ini sidang ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri dan mulai majelis hakim konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan perkara nomor 5 garing SKLN 9 garing 2011 pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai pemohon terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda sidang pembacaan putusan akan dimulai. Hadirin, dipersilakan berdiri. Yang mulia majelis hakim akan segera masuk. Hadirin, silakan untuk duduk kembali. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini dalam perkara nomor 5 garing SKLN 9 Romawi garing 2011 dengan agenda pembacaan putusan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pemohon hadir dalam persidangan hari ini? Hadir yang mulia. Apakah termohon hadir dalam persidangan hari ini? Hadir yang mulia. Baik, sekarang kita akan mendengarkan argumen atau kesimpulan dari pihak pemohon. Silakan menyampaikan kesimpulan permohonan Anda. Baik yang mulia, terima kasih. Kesimpulan permohonan pemohon dasar pembagian legal standingnya begini, Pak Majelis Hakim. Ya. Pemohon ini adalah advokat sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Advokat diangkat oleh organisasi. Salah satu organisasi atau Dewan Pimpinan Pusat API selaku anggota dan rapat organisasi sesuai dengan pasal 32 ayat 3. Pemohon ini juga Ketua Umum
kasih kuasa hukum pemohon. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari pihak termohon. Silakan menyampaikan kesimpulan dan argumen yang mendukung tanggapan Anda. Baik, yang mulia, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemohon. Baik, silakan. Surat jawaban dari pemohon menyampaikan bahwa pemohon yang dalam hal ini adalah Komite Pekerja Advokat Indonesia atau yang disingkat KKAI bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon. Termohon memohon agar permohonan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan meminta pemohon untuk membayar biaya perkara. Termohon juga menyatakan kesiapannya menerima putusan majelis hakim dengan itikat baik. Argumen yang menguatkan surat jawaban termohon. Yang pertama, tidak menjadi lembaga negara. Termohon menegaskan bahwa permohon yaitu KKAI bukanlah lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang kedua, ketidaktersebutan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termohon berargumen bahwa KAI tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memenuhi syarat sebagai lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh KAI karena KAI bukan lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan argumen di atas, termohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, permintaan pembayaran biaya perkara. Termohon meminta agar pemohon membayar biaya perkara sebagai konsekuensi dari pemohon yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan argumen-argumen tersebut, termohon kuat dalam pendapatnya bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sekian. Baik, terima kasih kuasa hukum termohon. Sekarang kita akan melanjutkan dengan tahap pembacaan putusan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selanjutnya disebut SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa termohon dengan menerbitkan surat nomor 052-6-Romawi-2010 tanggal 25 Juni 2010 junto surat nomor 052-KMA-HK-01-3 Romawi-2011 tanggal 23 Maret 2011, di mana termohon dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi advokat dengan mencantumkan nama Pradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia dan KAI Kongres Advokat Indonesia, seolah-olah telah ada kesepakatan di hadapan termohon bahwa satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Dengan menyampaikan kepada para ketua pengadilan tinggi yang dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, bahwa kedua surat yang diterbitkan termohon tersebut dianggap oleh pemohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
karena organisasi pradi dan KAI ternyata tidak ditemukan di dalam undang-undang advokat. Oleh karena itu, pradi dengan menyampaikan kepada para ketua pengadilan tinggi yang dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus pradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 bahwa berdua surat yang diterbitkan pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena organisasi pradi dan KAI ternyata tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, eksistensi pradi dan KAI menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi seseorang yang dalam hal ini adalah advokat atau kelompok, dalam hal ini KKAI, untuk memperoleh keadilan dengan memberikan hak-hak konstitusional permohonan sebagai lembaga negara. Bahwa surat termohon dalam menetapkan nama pradi dan KAI juga dianggap oleh pemohon sebagai bentuk diskriminasi serta intervensi dengan cara menghambat pemohon dalam menjalankan fungsi organisasi advokat. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan mahkamah untuk mengadili permohonan A2. 2. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan termohon. Terhadap kedua hal tersebut, mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut. Kewenangan mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226 selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu kewenangan mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang MK menentukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. 2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang MK tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon, di mana kewenangannya konstitusional pemohon tersebut diambil alih dan atau terganggu oleh tindakan termohon. C. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan. Dengan demikian, antara kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum atau legal standing pemohon tidak dapat dipisahkan, maka mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan mahkamah tersebut bersama dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum. Kedudukan hukum pemohon atau
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 027/SKLN/4/2006 tanggal 12 Maret 2007. Kedudukan hukum legal standing pemohon menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan pemohon serta apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: A. Para pihak yang bersengketa atau subjektum litis, yaitu pemohon dan pemohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Kewenangan yang dipersengketakan atau objektum litis harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. C. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersengketakan. Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut: A. Apakah pemohon adalah lembaga negara? B. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945? C. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara? Tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam satu permohonan yang menyebutkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili. Menimbang bahwa permohonan adalah Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemohon bukanlah lembaga negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan aku bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 61 ayat 1 Undang-Undang MK, pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Menimbang bahwa oleh karena pemohon bukan lembaga negara, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku, maka pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi: berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amat putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Andriano VPN Jawa selaku ketua merangkap, anggota Devianti Natalia Denu Kota SHMH, Andika Aditya Adahir Rambang SHMH, Hafiz Arsi SHMH, Irfan Panji Hamatana SHMH, Wahyu Junialdo SHMH, dan Ali Hendrata SHMH masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan
September tahun 2012 oleh 7 hakim konstitusi serta masing-masing hakim anggota dengan didampingi oleh Rio Situmorang sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon serta kuasa hukumnya dan kuasa hukum pemohon. Putusan ini akan menjadi putusan final dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara ini. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan ini, mereka berhak mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah ada hal-hal yang ingin ditambahkan dalam persidangan ini sebelum kita mengakhiri? Baik, jika tidak ada tambahan, maka sidang pada tanggal 2 September 2011 dengan agenda pembacaan putusan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin silakan duduk.